setelah melakoni musim 2022-2023 dengan gemilang, Manchester City benar-benar menurun di musim ini. Emang sih mereka masih bagus, tapi levelnya jelas turun bila dibandingkan musim lalu. Kehilangan De Bruyne dan Gundogan jelas begitu terasa, apalagi saat Rodri absen. Lini tengah City nggak bisa sepenuhnya bergantung pada Bernardo Silva seorang. Nah, masalah lain bagi City musim ini jelas rapuhnya lini belakang mereka, dan kini sorotan itu mulai ditunjukkan kepada Josko Gvardiol. Back yang dibeli 90 juta euro dari RB Leipzig nyatanya belum bisa tampil konsisten. Di mana penampilan angin-anginannya lambat laun mulai bikin Pep pusing sendiri. Terlebih di laga versus Aston Villa, ia dinilai menjadi biang keladi atas terciptanya gol dari Leon Bailey. Sesuatu yang membuat netizen kian ragu akan kapasitasnya. Josko Gvardiol dalam beberapa pekan atau bulan ke depan, mungkin dirinya akan mendapatkan lebih banyak sorotan. Ya, meskipun gak sebesar kalau dia main di MU, tapi apapun itu, penampilannya di musim ini masih jauh dari apa yang diharapkan. Emang sih, ini musim perdananya, dan itu pasti membutuhkan waktu buat beradaptasi. Akan tetapi, secara keseluruhan, harga 90 juta euro dirasa terlalu mahal bagi pemain sepertinya. Loh, kok gitu? Oke, sama-sama kita bedah secara rinci. Yap, alasan mengapa Pep ketika itu sangat ngebet mendatangkannya adalah karena Gvardiol dianggap sebagai bek muda potensial. Penampilannya bersama Leipzig dan timnas Kroasia dinilai sangat bagus. Terlebih usianya pun masih 21 tahun, maka ia dipandang masih bisa berkembang ke level yang lebih tinggi. Kemudian dari atribut bermain, Gvardiol dikenal sebagai ball playing defender yang cakap. Selain itu semasa di Leipzig, ia juga dianggap punya reading the games yang bagus. Kemudian ia juga mahir main sebagai bek tengah, bek kiri, atau jika darurat, ia bisa main sebagai gelandang bertahan. Nah, atas dasar itulah Leipzig membandrolnya sangat mahal dan City pun menyanggupinya dengan biaya 90 juta euro. Maka datanglah Gvardiol ke Etihad Stadium dengan penuh rasa bangga karena menjadi bek termahal dunia. Di awal-awal, penampilan Gvardiol sebenarnya cukup oke. Ia yang diplot sebagai bek kiri, nyatanya bisa memerankan itu dengan cukup baik. Akan tetapi, makin kesini penampilan Gvardiol mulai menjadi sorotan. Kemudian ia juga dinilai terlalu lambat dan ibaratnya keteteran dengan intensitas tinggi di Premier League. Hal itu lantaran ia sering sekali salah dalam mengambil keputusan. Kemudian ia juga dinilai terlalu lambat dan ibaratnya keteteran dengan intensitas tinggi di Premier League. Dan beneran aja nih, di laga versus Chelsea serta Tottenham, Gvardiol yang dipercaya tampil dalam pola 3-2-4-1 gagal menjaga lini pertahanan dengan baik. Saat bersua Tottenham, ia bahkan sempat diobok-obok oleh Brennan Johnson. Kemudian yang terbaru, Gvardiol juga menjadi biang kerok atas terciptanya gol Leon Bailey, di mana ia dianggap terlalu main aman ketika bertahan, sehingga membuat Bailey leluasa menusuk masuk dan melepas shots yang berbuah gol. Going onto his right boot. Leo Bailey for Aston Villa. Oh yes! Leo Bailey for Aston Villa. He took a deflection. It's in the back of the net. The whole 10. Villa Park jumps up and down and celebrates as Villa take the lead. 74 minutes on the clock. Lebih lanjut, secara statistik harus diakui kalau Gvardiol ini sangat kurang, apalagi untuk ukuran pemain 90 juta euro. Dilansir dari situs resmi Premier League, dari 11 pertandingan yang telah dilakoninya di EPL, Gvardiol hanya mencatatkan 62% tackle sukses. Kemudian ia juga mencatatkan 15 intercept dan 11 clearance. Dan dari segi kemampuan duel, Gvardiol berhasil memenangkan 49 kali dari total 81 duel. Lalu yang disorot jelas, selama ia main, gawang City baru clean sheet 3 kali. Jelas itu sungguh mengkhawatirkan, bukan?
Lebih lanjut, itu tadi dari sisi defense. Lantas gimana nih dari sisi build up-nya? Dari 11 laga, Guardiola sendiri mampu membuat total 655 passing dengan akurasi rata-rata 59,55% per laga. Kemudian 14 crossing dan 24 kali melakukan long ball sukses. Artinya secara build up, ia belum menyentuh level yang seharusnya atau minimal standarnya Manchester City lah. Itulah mengapa netizen-netizen mulai merasa kalau Guardiola ini ada yang nggak beres nih. Sementara itu, melihat segala kritikan yang masuk ke Guardiola, membuat Pep angkat bicara. Menurutnya, Guardiola masih butuh waktu untuk menyesuaikan diri, apalagi di City perannya masih sering diubah-ubah. Untuk itu, Pep yakin ke depannya Guardiola bakal bisa membuktikan kualitasnya, karena bagaimanapun dengan usia yang masih muda, Guardiola masih punya banyak waktu buat berkembang. Kami tahu bahwa dia adalah sosok yang luar biasa. Dia bisa bermain sebagai bek tengah, bek sayap, secara defensif dan ofensif. Dia sangat terbuka tentang apa yang ingin kami lakukan. Ia adalah seorang profesional yang luar biasa. Jadi kami sangat puas dengan kinerjanya di lapangan. Ia telah memiliki pengalaman bermain di Piala Dunia dan Piala Eropa. Dia memenangkan 2 Piala Jerman. Dia adalah pemain reguler di tim nasionalnya. Jadi dia memiliki banyak pengalaman di usia 21 tahun. Ucap Pep dilansir dari Manchester Evening News. Ya, pada akhirnya kita cuma bisa menunggu nih, apakah Guardiola bakal bisa step up atau malah bernasib seperti Maguire? Kayaknya sih enggak ya, karena kan dia nggak main di MU. Yang kita tahu salah dikit, digorengnya sebulan. Maka dari itu, pastilah publik Etihad ingin agar Guardiola bisa meningkatkan lagi performanya, terutama dalam hal kecepatan. Agar nggak dikantongin mulu sama winger-winger IPL, yang kalau lari udah kayak dikejar maling. So, buat fans City yang gegap gempita, sabar dan lihat gimana Guardiola berkembang, oke?